Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, salam rahayu. Iya, Salam Assalamualaikum rahayu. ya. Waalaikumsalam. Kebetulan hari ini kami lagi di Alas Gumitir ya di Jawa Timur. Ini sedikit saya mau bertanya kepada Bapak, adakah sejarah atau Bentar loh. Pak, kita lagi di Alas Gumitir ini, Pak. Adakah cerita yang perlu kita pelajari, Pak? Kalau menurut Bapak seperti apa ini, Pak, Alas Gumitir ini? Cerita dan sejarahnya, Pak. Kenapa dikatakan Alas Gumitir gitu? Menurut pengalaman Bapak ini. Iya. Iya, sebetulnya yang harus menceritakan ahli sejarah, Pak. Saya Iya, bukan iya. ahli sejarah, tetapi saya itu senang menulis ya, dari kecil dan menulis. Ah, Kemudian saya dengar dari cerita kakek-kakek yang saya temuin ya, termasuk kakek saya sendiri tentang Kumitir ini. Oke, sebelumnya akan saya sapa dulu sahabat saya dimanapun berada ya, di seluruh tanah air terutama. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan berkah, barokah, rezeki melimpah ya. Kalau lebih bisa dibawa ke Mekah dan beli sawah jariah. Nah, hari ini saya dengan teman-teman ini berada di puncak Gunung Kumitir, teman. Nah, ini kebetulan sahabat saya bertanya ya tentang Kumitir ya. Nah, saya bukan ahli sejarah, tetapi saya senang dari muda, dari kecil itu bertanya-tanya tentang sesuatu yang saya anggap itu aneh, unik ya. Oke, saya akan jawab, tapi sebelumnya nanti kalau toh cerita saya ini ada kesalahan ya, terutama ahli-ahli sejarah ya, mohon dimaafkan. Saya hanya sebagai penulis saja ya, bukan ahli sejarah gitu. Iya, betul. Nah, saya akan bercerita dari cerita yang pernah diceritakan pada Eh, kakek-kakek buyut dulu ya. Saya mohon maaf ini cerita panjenengan, saya akan ceritakan nih pada generasi muda supaya tahu tentang gimana itu Bumitir. Jadi gini, kalau bercerita tentang Bumitir atau nama Bumitir ini berarti ini kita akan masuk ke dalam dunia sejarah pada waktu peradaban Kerajaan Majapahit, Pak. Kerajaan Majapahit, Pak ya? Iya. Oh, oh ya, Nah, ya. ini nanti saya singkat-singkat aja yang penting jelas ya. Iya. Karena saya juga mendengar cerita dulu. Jadi ceritanya itu begini. Pada saat kerajaan Majapahit terakhir yang dipimpin oleh Ratu Perempuan, ya, kalau nggak salah mungkin Tribuana Tunggadewi ya, karena belum ada pada waktu itu yang memimpin dari laki-laki. Dia Ya. juga punya patih yang namanya Patih Logender. Nah, Patih Logender ini punya anak tiga judulnya, Pak. Anak tiga ya, yaitu sepengetahuan dari cerita yang saya dengarkan. Yang pertama Layang Seto, Layang Kumitir. Yang kedua juga cewek itu, tidak tahu siapa namanya gitu. Nah, pada suatu ketika dari cerita itu Ya. ya, jadi Banyuwangi atau Blambangan itu atau Toyo Arum itu dipimpin juga oleh seorang bupati. Bupati itu nama aslinya Jaka Umbaran Jaka atau Umbaran. ya Wah, Kalageman iya, atau iya. disebut nanti itu Minak Jinggo dari Jinggo. bangsa Menak ya. Oh, Kalau kita mengacu ke Bali itu dari bangsa Pertiwi, Pak. Gitu. ya, 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 ya. Jadi dia juga punya saudara namanya Minak Uncar dan lain sebagainya itu. Jadi nama aslinya Jaka Umbaran. Nah, Hmm. ini terkait cerita Gumitir ini Ya. dengan sejarah itu ya. Ah, Nah, suatu ketika karena Majapahit ini dipimpin oleh seorang ratu, di situ ratu itu juga belum punya pendamping ya. dengan nuansa politik mungkin pada waktu itu. Akhirnya si Jaka Umbaran ini atau Minak Jinggo ini mencoba untuk melamar daripada Ratu Majapahit. Tentunya motivasinya sudah berbeda. Dia ingin menjadi apa namanya suami seorang Raja. ratu. Oh, Akhirnya raja. karena memang Minak Jinggo ini terkenal kesatrianya luar biasa ya, sakti dan lain sebagainya. Kemudian dia mencoba melamar. Berapa kali dilamar Ratu Tribuana Tunggadewi ini, dia tidak berani untuk menolak. Akhirnya Ratu Tribuana Tunggadewi ini mencari petunjuk, Pak. Kalau sekarang itu ya berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, Ya. bersemedi beberapa waktu. Nah, mendapatkan petunjuk secara alam bahwa Ritual ya.
Ya, kalau kamu memang tidak mau dipersunting oleh Jaka Umbaran atau Minak Jinggo, kamu harus cari tandingan. Nah, Oh, ini iya, petunjuknya iya. adalah Oke. ada seorang tukang kuda lah yang akan mampu menyelesaikan. Jadi, Oh, mana kita Pak? oh, Pak ngomong ini ada suasana siang-siang ada yang ini Pak. Oh, ada tamu ini oke, rupanya Pak. Ya. makanya kita berizin lah Iya, kepada iya, iya. Pertiwi yang ada di sini ya. Kasih salam dulu Iya, Pak. Ya. assalamualaikum, salam wahai para Penghuni, leluhur kita dulu leluhur, ya. ya. Saya mohon maaf bercerita ini, tapi Iya, saya Pak, akan iya, lanjut Pak. cerita Mohon maaf saya. ini kita merintih Pak. Berdiri Pak. Ini ada sepertinya kita kedatangan tamu nih ya. Ya, itu gede-gede. Itu gininya itu gede-gede. Gede, Kelihatan. Ya. Ini kedatangan biasanya kalau saya seperti ini nih di mana di teman-teman ini biasanya ada tamu kawan-kawan. Kebetulan beliau ini mengundang ya mudah-mudahan ini berkah ya. Oke Pak, dilanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kepada para leluhur Ya. kami dulu. Saya hanya bercerita supaya ini menjadi edukasi lah. Ya, Supaya edukasi. anak-anak muda tahu tentang Ah. komiter ini. Jadi Tentang saya lanjutkan. Ya. Kemudian petunjuknya adalah ada seorang anak muda, dia hanya sebagai tukang ngarit, yaitu tukang memelihara kuda yang nantinya Iya, iya, akan iya. bisa menyelesaikan ini. Ya. Nah, akhirnya diperintahkan kepada Patelo Gender. Fatih lo geder. Oh ya. Jadi, hei Patih, mungkin begitu saya. Coba cari tuh tukang ngarit. Nah, ternyata tukang ngarit ini adalah tukang memelihara kuda istana. Panggillah dia. Itu namanya Damar Wulan, Pak. Damar Wulan. Iya. Oh iya Jadi ya. kerjanya dia hanya mengarit Mengarit. itu untuk melihara kuda-kuda yang ada di istana. Oh iya. Itu. Nah, antara percaya tidak percaya, akhirnya dicarilah Damar Wulan. Nah, Damar Wulan ini karena sudah dimuk begitu, Ya. karena dia dianggap yang bisa menyelesaikan. Anaknya Patelo Gender ini juga cemburu, yang namanya Layang Seto, Layang Seto, Layang Gumitir. layang gumitir. Ya, Oh iya. itu. Jadi dibuat masalah aja ini. Nah, Sampai dipukulin di apalah oleh ini supaya tidak terjadi dipanggil oleh Ratu Dewana Tiga Dewi. Tetapi memang Allah mengendaki lain Pak. ya, Dengan ya. penyiksaan-penyiksaan itu adiknya Layang Seto Layang Gumitir ini selalu datang dia. Selalu datang memberi makan, dibebaskan, dibelain terus ini. Nah karena ada bibit-bibit cinta dia dengan Damar Wulan. Damar Nah, Wulan. akhirnya dipanggil lah Damar Wulan, kemudian diberi tugasnya Damar Wulan. Saya dapat petunjuk dari itu saya Wase mungkin pada waktu Ya, itu zaman zaman Hindu ya, zaman Tuhan yang kerajaan Maha Hindu Kuasa ya. itu. Ya. Bahwa yang bisa menyelesaikan masalah saya ini itu adalah dirimu. Nah, Damar Wulan sendiri kan bingung juga karena dia hanya pekerja tukang cari rumput dan pelihara kuda, Pak. Ya. Pelihara tungkonggo. Akhirnya ya Damar Wulan ini menyanggupi. Ya. Dikirimlah Damar Wulan itu dengan pasukan gelar Sepapan ke Blambangan. Lambangan ya. Ke Kerajaan Karo, Blambangan, ke ya? Banyuwangi. Ya. Iya. Sampai akhirnya dalam perjalanannya ternyata Damar Wulan ini sebetulnya juga adalah terah dari Majapahit yang di luar, yang murid seorang Begawan ya, dan punya saudara Pak. Saudaranya itu terpisah karena suatu keadaan. Nah, saudaranya diperintah oleh gurunya, yaitu yang namanya Damar Sasongko, Damar Sasongko gurunya ya. untuk melakoni ritual. Karena di sini tuh banyak begal-begal ya. Ya, kayak perampok ya. Ya, dia bercokol di sini, tidak tahu tempatnya di mana nih. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah cerita. Ritualnya apa? Setiap orang kamu lewat, kamu bunuh. Ya, karena banyak penjahat di sini. Diperintah oleh gurunya di sini. Ketika nanti kamu mampu membunuh sampai 49 orang yang lewat, Ya. maka kamu akan ketemu saudara. Hmm. Itu dia. Akhirnya betul. Yang terakhir itu Damar Wulan itu lewat. Itu sudah 48. Dibunuh, digantung kepalanya di daerah Gumitir ini. Tidak tahu di daerah mana ya, mungkin Ya. kita nggak tahu. Jadi yang terakhir itu terjadilah perang tanding, sama-sama luar biasanya sakti. Akhirnya saling mengenalkan diri. Damar Wulan juga mengenalkan diri, yaitu ternyata dia adiknya, saudaranya. Makanya ini namanya Damar Wulan. Yang ngenger di Majapahit, yaitu Surabaya, Trowulan sana, Mojokerto, Ya. berjalan ke sini untuk misi menemuin Prabu Minak Jinggo. Ketemulah adiknya di sini. Nanti adiknya itu ikut juga. Akhirnya yang ke-49 ternyata harus kepalanya
kakaknya yang harus digantung. Iya, iya. Nah, di situ terjadi perang tanding sama-sama sakti, akhirnya gurunya datang. Yaitu berupa gurunya menjelma berupa macan tutul. Macan tutul ya. Ya, daerah sini. Ini cerita yang saya ceritakan. Iya, Ya. iya. Nah, kemudian diantarlah sampai ke Blambangan atau Banyuwangi sekarang. Terjadilah di situ pertarungan. Akhirnya dengan Jaka Umbaran atau Prabu Minakjinggo. Prabu Minakjinggo itu sudah berubah karena berubah menjadi besar dan kayak raksasa. Ya. Betulnya dia ganteng banget, Pak. Dia juga putra Majapahit. Iya, ya, Putra Majapahit ya. Iya. Cuma punya wilayah di sini. Akhirnya dengan dia bertapa mempunyai pusaka yaitu gada besi kuning, itulah dia berubah. Akhirnya fisiknya menjadi besar. Ya. Nah, akhirnya terjadilah di situ kesepakatan untuk perang tanding itu, Pak. Jadi dia membawa yang namanya Kris Megalamat itu, si Damar Wulan ini, perang tanding dengan mati Damar Wulan kalah. Cuma Damar Wulan ini dilindungi oleh alam dia. Iya, iya. Kenapa? Ketika dia mati, ketemu orang cantik hidup lagi dia. Hidup lagi, Pak. Iya, dia Wah. sel sama orang cantik hidup lagi. Namanya Iya. Damar Wulan ini, Pak. Gitu. Didampingi oleh adiknya Damar Sasongko namanya itu. Jadi sama itu, Damar Sasongko itu lampu. Damar Wulan itu, Damar itu juga lampu. Gitu. Oh, iya, Sama-sama itu. Nah, kemudian perang tanding mati, ceburin sumur. Nah, ternyata istrinya Prabu Minakjinggo ini naksir juga tuh sama Damar Wulan. Makanya ketika kalah disamperin hidup lagi. Kemudian istrinya mengutarakan yang disebut kalau nggak salah Waito dan Buyeng namanya ya, Waito. istrinya. Mudah-mudahan nggak salah nih, Iya. istrinya anu nih, cantik-cantik dari Iya. istrinya itu. Berapa punya istri? Ah? Berapa Damar? Ya waktu itu kalau dari cerita yang saya dengar itu dua ada. Dua, ya. Jaka Umbaran. Disamperin hidup lagi dia. Wah. Kemudian perang tanding lagi, mati lagi. Kemudian disamperin lagi ke ini, hidup lagi. Sampai 7 kali. Ya, ya. Nah, ketika 7 kali itu, kemudian ini datang gini. Dia tanya, oke kalau kamu senang dengan saya tunjukin kelemahan suamimu. Tuh, si Damar Wulan ini kepada istrinya Minakjinggo. Tahan dulu, dinyalakan dulu. Oke, Pak, siapa? Assalamualaikum, salam. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan. Oke, Ya, ya. saya akan tunjukkan kelemahan Prabu Minakjinggo. Ya. Kalau kamu nanti ketika istri suamiku meninggal, kamu harus jadikan aku istri. Itu dia. Oh. Karena melihat perhitungan adalah ini sebuah misi negara, ya disepakati lah oleh Damar Wulan. Dari kerajaan Majapahit dulu, Pak ya. Oke, tunjukin. Nah, akhirnya ditunjukin bahwa suamiku itu hanya bisa dibunuh dengan pusaka yaitu gada besi kuningnya. Lah caranya? Nanti aku curikan. Dicurikan lah oleh dengan catatan itu dia berjanji kalau ini mati harus dijadikan istri. Ya. Nah, akhirnya betul, Pak. Dicuri itu akhirnya perang tanding lagi. Bener, mati, potong itu. Nah, sebagai tanda bukti kepalanya Minakjinggo itu dibawa dengan pasukan gelar sepapannya, kemudian dengan istrinya. Oleh Damar Wulan nanti untuk ditunjukkan kepada Ratu Majapahit sebagai bukti bahwa dia memang sudah terbukti. Ya, ya. Nah, itu situsnya nanti ada. Situsnya itu masih di Opat Songo yang namanya dia. Jadi badannya itu menjadi batu. Dan kepalanya nanti menjadi batu. Sampai sekarang artinya bisa. dibatukan ya, menjadi batu atau dibatukan kita nggak tahu. Ya, ya, ya. Nah, mudah-mudahan tak. Ini saya juga merasa geter nih. Ya. Cerita ini di pertengahan itu. Nah, dari perjalanan itulah kelicikan dari anak Patelo Gender Ya. itu dia juga menginginkan jadi pendampingnya Ratu Majapahit. Dicegatlah di daerah Kumitir ini, Pak. Tadi Damar. Damar Wulan tadi ya. Damar Wulan tadi dicegat di sini, jadi perang tadi dibunuh juga Damar Wulan di sini oleh Layang Seto, Layang Kumitir. Akhirnya kepalanya itu dibawa oleh Layang Seto, Layang Kumitir duluan dia ke sana. Akhirnya ini disembuhkan oleh
gurunya lagi di sini, daerah sini. Kemudian dia pun juga berangkat sama kedua istrinya. Makanya daerah sini disebut Gumitir. Karena dari nama Layang Seto, Layang Gumitir yang nyekat Damar Wulan di sini nih. Nah, kemudian di sini juga disebut daerah Merawan. Artinya Merawan, sejarahnya di sini tuh banyak begal-begal itu yang dari adiknya Damar Sasongko tadi dibunuh itu. Makanya disebut Merawan. Juga artinya itu rawan itu bahaya, daerah bahaya gitu. Ya, bahasa Jawa Merawan ya. Ya, rawan. Ya. Dan di bawah sini itu ada terowongan yang itu nanti ada sejarahnya sendiri itu. Di bawah sini, Pak ya? Di bawah ini ada di bawah sini ada terowongan. Iya. Ya. Yang itu nanti zaman Belanda, Pak. Nanti Zaman kita Belanda. cerita ya sesi kedua. Nah, kemudian berangkat itu Layang Seto Layang Gumitir duluan ke Majapahit. Di sana gempar bahwa ternyata yang bisa membunuh dia katakan bahwa aku Layang Seto Layang Gumitir. Apa buktinya? Ini kepalanya Prabu Minakjinggo sudah saya bawa. Bingung juga tuh si ini bapaknya Patelo Gender dan Abu Tribuana Tunggadewi itu. Nah, ketika bingung itulah dia sedikit ragu, Pak. Masa sih Layang Seto Layang Gumitir sesuai petunjuk alam adalah anak tukang ngarit yang ini tukang cari rumput yang bisa menyelesaikan ini. Nah, terjadi keraguan itu, datanglah juga Damar Wulan. Terkejut dia, sudah saya bunuh kok hidup lagi. Akhirnya dia menghadap Ratu Majapahit, dia bilang yang membunuh itu saya. Loh, tapi buktinya kan di tangan Layang Seto itu direbut. Itu. Yang sebagai saksi adalah istrinya Prabu Minakjinggo tadi dengan pasukan Balikpapan dengan pusaka si kuningnya tadi ini saya bawa ini karena saya nggak percaya, Pak. Nah, supaya adil diadulah mereka. Itu siapa nanti yang menang dalam pertarungan kesatria ini, itulah yang memang betul bisa menyelesaikan atau membunuh Prabu Minakjinggo. Benar, diadu itu kalah Layang Seto Layang Gumitir ini. Kalah. Iya. Karena tadi berarti kesaktiannya tadi lebih ampuh. Lebih ampuh Damar Wulan. Damar Wulan, Ketemu Raja Ijuk. Nggak tahu ilmu apa itu. Masa kita mau belajar. Iya. Itu ilmu mahabbah mungkin kalau Ya. sekarang ya. Iya. Kerisnya itu biru, Pak. Dan pasti ada yang memegang kayak sekarang. Iya. Nah, akhirnya ini dijadikan suami yang nanti akan memegang tampuk pemerintahan kerajaan Majapahit yang luar biasa. Dengan istri, yaitu tadi juga disampaikan juga istrinya Patih tadi, adiknya Layang Seto yang diberi istri juga supaya adil, kemudian membawa dari istrinya ini tadi Waito dan Buyengan tadi, kemudian dengan ratunya itu tadi Majapahit. Sekalian Sejak dari situlah nanti akan muncullah raja-raja dari Majapahit yang berikutnya. Dari Damar Wulan ini kayaknya itu dari terakhir, Pak. Karena itu ceritanya. Sampai nanti muncul ke Gajah Mada. Lah situsnya sekarang masih ada di Banyuwangi itu Pak Songo, itu masih ada. Masih ada situsnya, Pak ya, sejarahnya ya. Kemudian di daerah Trowulan itu juga masih ada. Jadi sejarah cerita daripada nama Gumitir adalah diambil dari anaknya Patih Lugender yang disebut Layang Seto Layang Gumitir. Terjadi pertarungan di sini. Kemudian Merawan, di sini dibilang Merawan itu atau Rawan itu karena tempat ini dulu adalah banyak rampok-rampok atau begal-begal. Nah, itu bertemunya Damar Wulan dengan Damar Sasongko sebagai adiknya. Nah, itu sih ceritanya begitu. Asik ya? Asik. Nah, ini saya ambil intisarinya saja, saya potong. Nah, mudah-mudahan cerita saya ini benar karena saya bukan ahli sejarah, tetapi saya mendengarkan cerita dari orang-orang tua yang memang menceritakan pada saya dan menurut saya asik, dan itulah awal mula saya itu senang menelusuri tentang situs-situs dan sejarah-sejarah yang ada. Oke, sabar-sabar ya. Ini cerita singkat, mudah-mudahan nanti bisa sebagai pelajaran untuk kita. Karena kebetulan yang saya tahu juga beliau ini adalah bapaknya juga umurnya ratusan tahun, kakaknya pun sudah 200 tahun ya umurnya ya. Dan banyak sejarah yang sempat mampir ke beliau. Kita hari ini ketemu beliau, mudah-mudahan cerita ini terus kita bisa ambil hikmah, kita pelajaran untuk
sejarah ya. Oke kawan-kawan, Iya. terima kasih ya. Jadi Apalagi? untuk ahli-ahli sejarah saya mohon maaf, Iya. saya bukan ahli sejarah, tapi saya mendengarkan cerita yang bisa saya serap dan asik menurut Iya. saya ya. Sip. Jadi Sampai- mohon maaf ketika ada kesalahan dari cerita saya, mudah-mudahan versinya berbeda, dimaafkan itu. Karena Oke, saya juga kawan-kawan, nggak ya. tahu pada waktu itu. Oke, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Terima kasih. Belum ini, Mbak. Oh iya. Nah, ada nggak biasa.